Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di my channel Zidkan Saswell. Jadi kali ini kita akan membahas lagi tentang dunia perkuliahan. Jadi di sini saya ini belum ditugaskan kemarin, ada kendala untuk presentasi. Jadi di kelompok 3, kebetulan saya di kelompok 3 sendiri di kelompok. Dan di sini kami dengan mata kuliah perilaku organisasi. Biasa teman-teman disebut PO untuk mata kuliah kali ini. Jadi yang diangkat kelompok kita itu nanti ternyata ini juga udah dibagilah sama dosen pengampu. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Bambang Setiobodi MM. Itu udah di kolektif semua, udah dibagi satu persatu setiap kelompok untuk temanya tersendiri. Dan kebetulan kami sendiri diamanahi dengan motivasi kerja. Ini cuma dimotivasi kerja, jadi diharuskan untuk mencari objek sendiri kita, kira-kira begitu. Dan untuk objeknya kita beralih kepada lembaga les privat sangat efektif course. Jadi kayak semacam komunitas les, cuma udah berkembang pesat gitu. Dan di sini kebetulan kelompok kami itu menugaskan masing-masing. Untuk penugasan masing-masing tersendiri ada pembahasan ataupun pembagian untuk presentasi. Jadi di sini saya mendapatkan amanah tentang diamanahkan oleh teman-teman kelompok untuk menjelaskan ini teori, proses, dan motivasi. Jadi saya terangkan terlebih dahulu di sini untuk motivasi kerja. Mungkin ada beberapa objektif ataupun teoritis tentang motivasi kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk teorinya sendiri ini sebenarnya ada banyak teori ataupun motivasi tersendiri di penjelasan kali ini. Mungkin dalam konteks organisasi di dalam konteks organisasi, pemahaman terhadap proses motivasi kerja menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jadi kalau semisal diibaratkan organisasi di sini kayak motivasi ini biar membangun biar menciptakan lingkungan organisasi yang adem, anyem dan produktif juga. Tanpa motivasi mungkin organisasi udah kacau gitu. Begitu kira-kira. Untuk kan ini menyangkut proses motivasi ya. Ini sebenarnya bagaimana sih dan mengapa aja individu termotivasi untuk bekerja ataupun berorganisasi. Berbeda dengan teori isi motivasi yang fokus pada yang memfokuskan untuk tidak mengalami kecenderungan di dalam motivasi gitu. Dan untuk teori-teori ini menekankan dan proses berkena kepada psikologi juga. Kenapa demikian? Ternyata setelah diulik, ternyata di kehidupan kita juga itu berasal dari motivasi sebenarnya. Begitu juga teman-teman. Ini sebenarnya ada bagian-bagian teori-teori menyangkut motivasi ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ini ada teori ekspektansi teori. Terus yang kedua teori keadilan atau equity theory. Terus yang ketiga teori penetapan tujuan Goldstein theory. Untuk yang keempat teori penguatan atau reinforcement theory. Dan untuk yang kelima ini teori evaluasi kognitif ataupun cognitive evaluation theory. Cuma ada lima untuk motivasi beberapa teori untuk motivasi kerja di sini. Untuk yang teori yang pertama ini teori
ekspektansi ini sebenarnya sangat berpengaruh, dan ini juga dikembangkan oleh Viktor Fromm 1964. Ini merupakan suatu teori dari para tokoh ini. Di setiap teori di sini ada 5 teori ini, ada penjelasan ataupun beberapa pendapat dari para tokoh ya teman-teman. Jadi untuk teori ini adalah salah satu proses motivasi yang paling berpengaruh sebenarnya, paling berpengaruh untuk proses motivasi. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi adalah hasil dari 3 faktor. Yang pertama ekspektansi, terus instrumentalitas, yang ketiga valensi. Baik, mungkin itu kira-kira untuk teori ekspektansi. Untuk yang kedua ini teori keadilan. Teori keadilan di sini yang dikembangkan oleh para tokoh juga, yaitu Johann Stig Adam 1965. Ini berfokus pada berfokus pada persepsi individu terhadap keadilan dalam lingkungan kerja. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi kerja mempengaruhi oleh perbandingan risiko input. Jadi kayak input dari suatu motivasi kepada teman-teman sekitar ataupun teman-teman lingkungan, teman-teman di perusahaan, teman-teman karyawan, mungkin karyawan di perusahaan, mungkin ini menjadikan instansi individunya gitu, lebih mengarah cenderung ke individunya gitu teman-teman. Mungkin itu aja mungkin. Oke, untuk teori yang ketiga ini ada teori penetapan tujuan. Jadi di suatu proses motivasi itu ada tujuan tertentu gitu. Ini juga dikembangkan oleh Edwin Locke itu 1968. Di sini menjelaskan tentang motivasi kerja yang dipengaruhi oleh tujuan yang spesifik dan menantang. Setelah kita mendapatkan tantangan ataupun setelah kita mendapatkan motivasi untuk melaju ke depannya. Jadi untuk bagian ini mungkin lebih bertujuan spesifik lah ke depannya, lebih menantang. Di mana ada langkah, di situ ada tujuan, begitu kira-kira. Di sini ada juga mekanismenya untuk teori tujuan ini. Yang pertama harus arah, menentukan arah, terus ada usaha ataupun effort, terus ketekunan, harus tekun sih sebenarnya. Kalau mau mencapai sesuatu apapun, kesuksesan di dalam organisasi harus intens, harus tekun, harus sungguh-sungguh gitu, gak setengah-setengah gitu mungkin teman-teman ya. Untuk yang terakhir ini strategi dalam teori pengambilan tujuan ini. Strategi yang harus di sini untuk mendorong individunya ini membanggakan strategi dan tindakan yang efektif. Jadi tindakan-tindakan yang positif mungkin ya, tindakan-tindakan yang diminta oleh pimpinan ataupun yang gak melenceng dari penjelasan suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk yang keempat di sini teori penguatan ataupun reinforcement theory. Teori penguatan ini kenapa demikian harus diadakan? Karena ini juga dikembangkan oleh para tokoh, yaitu B.F. Skinner. Ini teori penguatan ini sebenarnya konsekuensinya dari pelaku organisasi ini ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Itu penguatan ini. Dan juga ini sangat membangun suatu mental internal sendiri. Jadi kayak karyawan, kayak anggota gitu. Dan di sini di teori penguatan ini ada komponen utamanya dari teori ini ada 4, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan penghapusan. Untuk teori selanjutnya, dan mungkin ini teori di
motivasi kerja yang terakhir, yaitu teori evaluasi kognitif. Jadi di apa namanya, di belakang ada teori penguatan, ada pengambilan tujuan ataupun apa namanya, teori ekspansi itu ujungnya pasti evaluasi. Kenapa demikian? Dan ini juga perlu apa ya, mempengaruhi juga di motivasi kerja untuk teori motivasi kognitif ini. Dan teori evaluasi kognitif ini juga dikembangkan oleh para tokoh, yaitu Deci dan Ryan 1985. Ini berfokus pada interaksi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teori ini menjelaskan bahwa penghargaan ekstrinsik dapat mempengaruhi motivasi intrinsik tergantung pada bagaimana penghargaan tersebut diinterpresentasikan oleh suatu individu. Jadi untuk apa namanya, untuk teori cognitive evaluation theory ini sangat apa ya, antara satu dengan yang lainnya itu harus ada kontribusi ataupun komentar terhadap suatu karyawan ke karyawan ataupun anggota ke anggota gitu, saling apa ya, memberikan pendapat, mengarahkan gitu ya. Dan juga goalnya itu ada penghargaan suatu tersendiri, mungkin di apa namanya, di bagian tersebut. Mungkin itu saja sih sebenarnya untuk pelengkap presentasi kelompok kita untuk kelompok 3 di motivasi kerja ya, di apa namanya, di mata kuliah untuk di mata kuliah perilaku organisasi. Ya sebenarnya penting sih sebenarnya mata kuliah untuk apa ya, kita kedepannya untuk bekal untuk kita untuk melek akan apa namanya, organisasi dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan semua, dan teman-teman juga yang nonton semoga diberikan kesehatan, terus diberikan kelancaran. Oke. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.